Selamat siang Pak Fajar. Siang Pak Rosid. Sehat. Alhamdulillah. Pak Rosid gimana, sehat? Alhamdulillah. Meskipun sekarang sedikit agak migrain. Migrain. Migrain Pak sebenarnya nih. Di perjalanan lumayan agak jauh juga. Ya seperti itulah. Kebetulan tadi saya naik elep. Oh. Ya kesini tadi naik elep. Nggak bawa kendaraan sendiri. Karena hari ini tuh saya ada kegiatan lagi. Jadi saya harus jemput adik saya. Baik. Adik saya bawa mobil seperti itu. Terima kasih loh Pak Rosid udah nyempetin ke sini jauh-jauh dari Purwakarta ya? Saya ya bukan. Purwakarta sih. Purwakarta. Purwakarta, betul. Iya. Terima kasih banyak udah menyempatkan hadir nih. Pak Fajar tuh di Cibadak ya kalau nggak salah ya? Iya betul Pak. Gimana? Biasanya kan macet. Alhamdulillah sih, asal jangan jam pabrik aja Pak. Oh iya. Dan jangan sampai ada saman aja. Oh iya, khas Sukabumi. Iya, Khas Sukabumi itu. Keunggulan Sukabumi itu sebenarnya macet ya Pak ya? Betul Pak, macet. Oh iya Pak, dengar ya Pak ya, katanya Bapak sekarang mau melakukan coaching ya? Ya betul, rencananya ada rekan saya Pak Cahya. Beliau ingin konsultasi sedikit katanya. Udah menghubungi tadi, pengen ngobrol-ngobrol seperti itu Pak. Oh, kira-kira mau kapan itu? Belum sih Pak ya. Saya bingung sebenarnya, nggak tahu juga permasalahannya apa, tapi kita coba untuk fasilitasi aja lah. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, nah ntar pas melakukan coaching ya Pak ya, kira-kira ya Pak ya, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu apa sih? Oke, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, sepertinya sih kalau harapan ya Pak ya, harapan memang 3 kompetensi pada saat coaching itu saya ingin tingkatkan. Mulai dari yang present, kemudian mendengarkan aktif, sampai ke memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya. Itu sih Pak rencananya. Berarti semuanya ya Pak ya ingin Bapak Iya, kembangkan ya. betul. Wih, mantap sekali. Ya, bagus sekali Pak. Kemudian kira-kira ya Pak ya, bagian mana ketika Bapak coaching tersebut yang kira-kira ingin saya amati sebagai observer? Mungkin yang jadi pokok ya Pak ya, pokok pengamatan ya, paling saya ingin ke arah yang yang berbobot itu. Pertanyaan yang berbobot Pak ya? Betul, pertanyaan berbobot itu Pak, sama mendengarkan dengan rasa penuh. gitu ya, rasa. Dan mungkin bisa juga alur tirtanya Pak. Tolong oh iya betul ya. Ini diamati. Ya, jangan lupa ya itu alur tirtanya. Takutnya ada yang kelewat-kelewat ya, gitu betul Pak. Pak, betul. Seperti itu. Ya, bagus Pak. Nah, berarti terakhir ya Pak ya, ini kira pertanyaan terakhir dari saya. Dari coaching kali ini, coaching kepada Bapak Cahya ini, harapan inti dari pelaksanaan coaching kali ini apa Pak? Oke, harapan saya setelah melakukan coaching tentunya selain saya mendapatkan pengalaman yang lebih terkait dengan coaching, saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam hal yang tadi tujuannya ini untuk bisa lebih memberikan stimulus Pak dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mudah-mudahan bisa menjadi pemantik nanti untuk akhirnya coach itu bisa mencari solusinya sendiri. Betul seperti Pak. itu Pak. Nah, mudah-mudahan lah. Saya doakan coaching Bapak dengan Pak Cahya berjalan dengan lancar. Amin, hatur nuhun. Terima kasih Pak. Mungkin itu yang saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Udah gimana nih Pak Cahya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Fajar. Cuman kemarin saya agak sedikit ruwet Pak Fajar. Aduh. Wah, ruwet. Kenapa Pak? Ruwet kenapa ini? Ruwet masalah di keluarga, ruwet masalah di anak, ruwet masalah di siswa. Ternyata banyak beban juga ya Pak Cahya nih. Dan ruwet masalah pekerjaan Pak Fajar. Oke. Tapi khususnya siswa lah yang sekarang ingin saya utarakan ke Pak Fajar di sini. Kita ngobrol santai aja ya Pak ya, sambil ngopi, sambil ada cemilan Pak. Iya. Sambil makan-makan aja lah. Oke. Tujuan dari obrolan kita nih Pak, kira-kira sekarang itu arahnya ke arah mana nih Pak tujuannya? Arahnya ke gini. Akhir-akhir ini saya banyak menemui penurunan minat siswa terhadap pembelajaran saya Pak. Kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran saya, khususnya pembelajaran di informatika dan prakarya mungkin Pak. Baik.
Jadi intinya kita itu akan membahas tentang minat anak yang ternyata sedang menurun ya Pak ya, Iya. di pelajaran Bapak informatika dengan prakarya. Nah, goalnya nih Pak, tujuannya setelah obrolan ini selesai itu goalnya pengen seperti apa? Pengennya nanti ketika pembelajaran saya gairah minat anak terhadap pembelajaran saya meningkat tentunya Pak, seperti itu. Eh, ya seperti itu. Jadi meningkatnya motivasi anak ya, anak. supaya di kelas itu lebih bergairah seperti itu Pak ya. Ha-ha. Baik. Kalau indikator menurut Bapak, anak-anak bisa dikatakan sebagai murid dengan motivasi tinggi Pak di kelas itu, indikatornya apa sih Pak? Indikatornya ketika saya melaksanakan pembelajaran mungkin dilihat dari nilai mungkin ya. Nilai si anak baik, terus Nilainya baik. Nilai baik. Terus ketika pembelajaran anak fokus terhadap saya, memperhatikan terhadap saya. Nah, akhir-akhir ini saya lihat nilai anak menurun, Pak. Terus fokus juga kurang, nggak tahu tuh seperti apa. Nah, itu mungkin minat anak terhadap pembelajaran saya jadi berkurang seperti itu. Padahal saya strategi pembelajaran saya sudah melaksanakan strategi pembelajaran yang menurut saya sudah saya lakukan. Contohnya penggunaan media, terus pembelajaran berceramah juga. Oke. Gitu. Agar Baik, menarik si minat anak untuk belajar. Oke, kalau saya tadi simak berarti Bapak bisa membuat indikator kelas kurang motivasi itu nilainya kurang baik ya Pak ya. Iya, Terus kurang fokus baik. anak juga Fokus anak kurang ya. Iya. Nah, menurut Bapak nih kira-kira bagaimana sih cara meningkatkan fokus anak Pak di kelas kira-kira dengan apa ya? Iya. Nah, saya sempat berpikir Pak, mungkin karena pembelajaran di kelas terus mungkin ya. Iya. Khususnya pembelajaran informatika dan prakarya. Saya akan merencanakan pembelajarannya itu nanti saya coba diferensiasi ke Labcom kayaknya Pak. Nah, kalau di Labcom, baik. di Labcom terus untuk pembelajaran prakarya lebih ke praktek. Oke, memperbanyak praktek Iya, gitu, memperbanyak Pak ya? praktek seperti itu. Oke, memperbanyak praktek. Kemudian kalau tadi juga terkait dengan Bapak mengatakan salah satunya adalah menggunakan media nih Pak Iya, ya, betul ya. Nah, media yang seperti apa sih Pak kira-kira yang bisa membangkitkan semangat atau mungkin motivasi anak, kira-kira media yang seperti apa tuh Pak? Mungkin media yang saya gunakan visual ya Pak ya, Iya. visual dan audio. Tentunya kalau visual saya akan memperlihatkan video-video. Kalau untuk prakarya sih biasanya memperlihatkan contoh-contoh Pak, contoh-contoh hastakarya di YouTube. Nah seperti itu Betul. nanti ketika anak memperhatikan, melihat, nanti ending-endingnya saya menyuruh anak membuat hastakarya yang tidak mirip seperti yang di YouTube, cuman ada gambaran gitu nanti pembuatannya seperti itu. Terkait dengan hastakarya Pak, Hmm. bisa dijelaskan nggak sih Pak hastakarya tuh yang seperti apa tuh? Ya hastakaryanya untuk kerajinan khususnya Pak ya. Kalau prakarya untuk kan prakarya lebih, berarti ya. sifatnya ke kerajinan. Iya. Kerajinan ya pembuatan menara dari tusuk sate. Oh. Saya pernah Menarik mencoba. sih Pak itu Pak. Kalau untuk ke informatika saya lebih condong ke ini Pak, pembelajaran anak sekarang itu lagi musim desain lewat Canva ya Pak ya. Betul. Si anak lebih diarahkan untuk bisa desain, mungkin desain grafis. Oke. Jadi kalau misalkan yang prakarya itu bisa dengan mengoptimalkan praktik mungkin tadi ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau yang apa tadi tuh informatika lebih ke mengoptimalkan labcom. Tadi banyak iya, praktek iya. juga sih sebenarnya. Oke. Itu udah bagus sih Pak. Nah sekarang saya ingin tanya terkait dengan strategi nih Pak. Ya, Strategi untuk menjalankan kira-kira gimana sih supaya anak akhirnya bisa banyak praktek seperti itu. Strategi yang Bapak lakukan. Ya mungkin strategi yang saya lakukan ketika pembelajaran saya coba mengefisienkan waktu ya Pak ya. Khususnya kan untuk pembelajaran praktik waktu ya Pak ya. Yang paling ini. Jadi waktunya saya efisiensikan. Minimal ketika anak melaksanakan praktik, saya coba terjun langsung dengan anak agar ketika mereka membuat sesuatu, saya perhatian sama anak. Jadi melihat anak ketika membuat.
Jadi si anak agak apa? Ketika saya memperhatikan anak itu responnya bagus gitu, bagus. Oke. Jadi lebih ke mengefisienkan waktu, memanage waktu mungkin ya Pak, supaya bisa memilih-milih kapan nih waktunya praktek gitu kan ya. Iya, seperti itu. Kira-kira rencananya mau dimulai dari kapan nih Pak? Insya Allah Pak, untuk dimulainya Insya Allah saya secepatnya Pak. Secepatnya, saya ingin sekali apa yang saya rencanakan diwujudkan dan nanti bisa dilihat dari indeks siswanya baik atau tidaknya seperti itu Pak. Oke. Terkait dengan orang atau misalkan yang bisa membantu lah Pak untuk apa melakukan rencana Bapak, ada nggak kira-kira? Ada sih Pak, teman saya yang ya sejawat ya. Sejawat Teman, ya teman, terutama teman yang sefrekuensi dengan saya kaitan dengan pembelajaran khususnya. Insya Allah ada yang membantu Pak. Oke, berarti support dari rekan sejawat juga aman ya Pak? Aman ya. Kepala sekolah mendukung kalau rencana saya seperti itu dan rekan-rekan juga sama. Oke, baik dari segi aset aman berarti ya Pak ya? Untuk aset sih aman Pak. Aman ya? Aman Insya Allah. Baik. Terakhir nih Pak, saya mau nanya terkait dengan rencana yang dari awal nih mungkin Bapak yang harus dipersiapkan supaya Bapak lebih komit terkait dengan rencana yang ingin Bapak lakukan. Step by stepnya kira-kira secara terperinci Bapak akan membuat rencana yang seperti apa nih biar komitmen nih terkait dengan rencana Bapak. Ya rencana saya minimal ya saya memanage dulu khususnya untuk perangkat-perangkat ya Pak ya. Oke, persiapan dulu ya Pak ya. Persiapan perangkatnya mendukung untuk anak, fasilitas internetnya oke. Nah nanti kan ketika perangkat dan fasilitas internet itu berjalan dengan baik, insya Allah Pak bisa berjalan lancar. Oke, luar biasa sekali nih Pak Cahya. Sebenarnya di balik permasalahan yang Pak Cahya tadi sudah kemukakan ya, sebenarnya itu tuh ada solusi yang ternyata Pak Cahya sendiri bisa selesaikan sebenarnya nih ya. Iya. Sadar nggak Pak itu Pak? Iya sih, benar ya. Iya. Saya udah ngobrol sama Pak Fajar, ternyata solusinya saya yang pecahkan sendiri ya Pak ya. Nah itu alhamdulillah Pak. Jadi ya mudah-mudahan rencana-rencana tadi yang Bapak udah siapkan untuk kedepannya, mudah-mudahan nggak ada kendala apapun, bisa berjalan lancar ya Pak ya. Siap Pak. Terima kasih Pak atas masukan-masukannya. Insya Allah Pak saya coba dan dicoba terus Pak. Baik, mudah-mudahan lancar semuanya dan jangan lupa nanti Pak kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing setelah Bapak melakukan rencana aksinya apakah berhasil atau tidak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Oke, sukses terus Pak Cahya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Fajar, bagaimana tadi coachingnya? Alhamdulillah lancar sih Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana performa Pak Fajar tadi ketika melakukan coaching ke Pak Cahya? Performa tadi lumayan. Kalau menurut saya ya Pak ya, penilaian saya pribadi udah lumayan cukup baik sih Pak terkait dengan coaching tadi karena alhamdulillah sebenarnya kebetulan memang Pak Cahya juga punya potensi ya Pak ya. Jadi itu lebih ke beban sayanya untuk menstimulus itu jadi lebih ringan karena Pak Cahya juga ternyata sudah mengenal potensi-potensi dirinya gitu. Jadi nggak terlalu sulit untuk mengarahkan seperti itu Pak. Oke. Ternyata Pak Cahya emang masuk guru yang profesional sekali ya Pak. Iya. Cuman mungkin lebih ke kurang percaya diri aja sih kayaknya. Oh seperti itu ya. Padahal potensinya sangat luar biasa. Mantap ya. Kemudian kenapa Bapak bisa beralasan bahwa performa ketika Bapak tadi coaching tadi ya? Iya. Demikian penilaian Bapak itu yang jadi poin inti Bapak bisa menilai Bapak sendiri seperti itu bagaimana itu Pak? Saya bisa menilai coaching itu berhasil karena ya tadi sebenarnya Pak Cahya alhamdulillah setelah distimulus dengan beberapa pertanyaan akhirnya bisa memunculkan potensi dirinya Pak. Nah itu kan inti dari coaching itu adalah memunculkan potensi dari coachingnya betul. supaya solusi itu akhirnya muncul.
bukan dari seorang coach tapi muncul dari dalam dirinya. Nah, itulah indikator kenapa saya bisa bilang coaching tadi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan fungsinya mungkin, Pak. Oh iya, Seperti itu. betul. Oh iya, kan tadi saya mengamati apa ya? Iya. Bolehkah saya ngasih pengamatan saya ke Bapak gitu? Sangat diperbolehkan, Pak. Justru itu mungkin yang jadi inti dari saya berbicara dengan Bapak. Pengen ada masukan, Pak, mungkin Oh iya, betul. kekurangan saya apa gitu supaya ada perbaikan ke depannya. Setelah saya amati tadi ketika Bapak melakukan coaching terhadap Pak Cahya ya, saya kira ya Pak ya, menilai Bapak itu subhanallah sangat-sangat di luar ekspektasi saya. Di luar Berlebihan nih Bapak nih. bukan kelebihan, emang kan saya merhatikan dari tadi di sana Pak. Oke. Jadi ketika Bapak melakukan coaching ke Pak Cahya, tadi kan kompetensi yang utama itu kan Bapak lebih kepada condong kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Tapi di luar itu Bapak memberikan pertanyaan yang subhanallah sangat-sangat wow sekali Pak. Pertanyaan yang mantap. Terima Betul, kasih Pak. banyak, Pak. Ya. Kemudian ada sedikit masukan dari saya Pak ya. Boleh ya? Ya, silakan Pak. Justru itu yang saya harapkan, Pak. Untuk kedepannya Pak ya, yang terbayangkan oleh Bapak ya dalam meningkatkan performa Bapak ketika Bapak melakukan coaching tadi, kira-kira apa yang akan Bapak tingkatkan ke depannya? Yang saya tingkatkan yang paling utama menurut saya ketika meningkatkan skill coaching itu adalah jam terbang, Pak. Oh iya. Jam terbang. Jadi kemungkinan besar saya ingin mencoba banyak praktek aja, Pak. Banyak praktek, kemudian yaitu supaya bisa lebih mengeksplor kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan si coach itu untuk menemukan potensinya itu bisa lebih variatif mungkin Pak, karena yaitu balik lagi ketika meresponnya yang agak sulit Pak sebetulnya. Oh, iya. Jadi itu yang mungkin saya akan coba tingkatkan lagi, tentunya dengan pengalaman, makanya harus sering-sering kayaknya Pak nih ngelakuin coaching. Ya betul Pak. Emang jam terbang ya Pak ya. Betul. Terutama ketika kita ya ngobrol dengan seseorang, apalagi dengan kita melakukan coaching, di samping kita harus memendam ego kita ya Pak ya. Nah itu sebagai yang kadang coach ya. agak gemes ya Pak ya, kadang Iya, betul, kita tuh betul. pengen kasih saran tapi kan bukan seperti itu Iya, esensi dari betul, coaching. Iya. Betul Pak. Jadi yang saya amati setelah Bapak tadi melakukan coaching terhadap Pak Cahya sangat-sangat sudah bagus ya Pak ya. Mungkin ada sedikit yang tadi seharusnya Bapak melakukan pertanyaannya, mengidentifikasi dulu, tapi Bapak lebih kepada arah ketujuan tadi ya Pak ya. Tapi saya kira kekurangan cuman kelebihannya yang Bapak lakukan itu sudah banyak sekali Pak. Terima kasih banyak. Mungkin itu supervisi dari saya Pak ya. Saya sebagai observer mohon maaf. Saya kira Bapak sangat-sangat bagus sekali. Terima kasih banyak Pak atas masukannya, Sama-sama, atas sama-sama. waktunya Ya. Jauh-jauh dari Purwakarta Pak datang ke Betul. sini. Aduh luar Alhamdulillah. biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Sama-sama saya yang terima kasih Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam.